Jangan bergerak, atau aku akan benar-benar dengan jarum ini. Dia terpaksa mengeluarkan suara. Mata Nadine terbuka lebar saat mendengar suaranya. Dia mencoba mencium aroma parfumnya. Yap, dia benar-benar suamiku. Tenang Nadine. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin? Dia bertanya dengan suaranya yang sedikit bergetar. Dev sedikit mengernyit. Mengapa dia berpikir aku ingin? Dia merebut katana tersebut dari tangan istrinya, lalu melemparnya ke lantai. Tangannya yang lain juga melempar jarumnya ke lantai. Dia mengurungnya dengan benar kali ini. Dengan satu tangannya, dia mengunci kedua tangannya di atas kepala dan berada di atas tubuh istrinya. Mencondongkan tubuhnya lebih dekat, dia bertanya dengan suara yang dalam. Siapa kamu sebenarnya, Nadine? Dan mengapa kamu menjadi target mereka? Wajah keduanya sangat dekat. Bahkan, Nadine bisa mencium aroma mint dari fresh cologne-nya yang begitu menyegarkan dan membuat jantungnya berdegup kencang. Menatap bibir istrinya membuat Dev menelan ludahnya. Coba tebak. Jawabnya tenang. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Jawab saja pertanyaanku. Nadine tersenyum. Dan entah bagaimana, senyumannya begitu memikat di matanya. Aroma segarnya yang baru saja mandi membuatnya merasa sedikit terangsang. Kalau begitu, tidak perlu membuang-buang waktumu yang begitu berharga untukku. Gadis itu menjawab dan tersenyum lagi. Kamu tidak takut kalau aku melakukan sesuatu padamu? Dengan satu tangannya yang lain, Dev perlahan mulai merobek lingerinya. Itu membuat Nadine sangat terkejut. Mata mereka masih memandang satu sama lain. Dia menyeringai padanya. Katakan, atau aku akan melakukannya sekarang. Saat Dev mendekat ingin mencium bibirnya, Nadine memalingkan wajahnya ke samping. Dia menutup matanya erat-erat di saat salah satu tangannya menghalau dadanya. Lepaskan, dan aku akan memberitahumu. Dia akhirnya menyerah. Bagaimana aku tahu jika kamu akan berbohong padaku atau tidak? Dev bertanya, lalu mencium lehernya. Kamu akan? Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Dia balik bertanya. Dev memandangnya dan tersenyum bangga dengan kemenangannya. Melepaskan tangannya, dia segera menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Lalu pergi ke ruang ganti mencarikannya baju tidur yang lain. Nah, pakailah. Maaf, lain kali aku akan menggantinya dengan yang baru. Dia memberikan piyama yang dia pilih untuknya, lalu membalikkan tubuh. Sekarang sudah larut. Bolehkah aku memberitahumu besok pagi? Ucap Nadine setelah berganti baju dan menyalakan lampu di samping tempat tidur. Tidak. Bagaimana jika kamu kabur saat aku lengah? Dia masih tidak percaya dengannya. Kenapa aku harus lari? Aku sangat lelah dan mengantuk sekarang. Dan juga ini adalah rumahku sendiri kan? Nadine mengabaikannya dan menarik selimut. Oke, aku akan tidur di sini untuk malam ini. Aku tidak akan pergi sampai aku tahu keseluruhan cerita. Katanya dan berbaring di tempat tidur di samping istrinya.
Dev tidak bisa meninggalkannya sendirian karena sistem masih mati. Apa yang akan terjadi padanya jika dia meninggalkannya? Dialah yang harus bertanggung jawab atas keselamatannya sekarang. Nadine dia tidak menjawab. Dia benar-benar mengantuk dan lelah. Beberapa saat setelah itu dia tertidur. Dev berbalik menatap wajahnya. Istrinya sudah tertidur pulas. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan diriku sendiri, ucapnya dalam hati. Pagi-pagi sekali, Ben terburu-buru memakai pakaian formal serta dasi. Semalam dia harus begadang sampai menjelang fajar untuk memperbaiki sistem di rumah Nadine, dan pagi ini di kantor dia ada meeting dengan dewan direksi. Dia berjalan masuk ke dalam merahnya sambil terus melihat ke jam tangannya. Spada! Hazel menghentikan motornya tepat di pintu gerbang rumah teman karibnya. Hazel Anastasia Wiratama, 18 tahun. Putri satu-satunya Lady Rosalind dan suaminya Wisnu Wiratama, sekaligus pewaris tunggal Duke dan Alexi. Mengapa dia diberi nama Hazel? Karena warna matanya yang coklat bening seperti madu. Namun meski penampilan fisiknya persis dengan ibunya, sifat-sifatnya lebih condong ke ayahnya. Yuhu! Naning, sang teman karib, menghampirinya. Lagi-lagi dengan ekspresi kecewa setelah melihat motor bututnya. Sel, bapakmu kan jenderal, ibumu profesor, kakakmu punya perusahaan pesawat terbang. Tapi lihat dirimu, naik motor tua kayak gini. Entah sudah berapa ribu kali dia mengomel padanya. Kamu mau naik enggak? Kalau enggak ya udah. Dia menatapnya dengan tatapan tajamnya. Oke. Kalau kamu bawa motornya kayak gini, kapan kita sampainya, Besti? Hampir setiap hari kita dihukum karena telat. Lihat deh orang-orang pada nertawain kita. Giliran balapan di sirkuit aja kamu garang. Naning masih saja mengomel padanya sepanjang perjalanan menuju ke sekolah. Motor ini memang cukup tua. Ini adalah motor pertama kakeknya, kakek Guntur, sekaligus motor kesayangannya. Meski Hazel adalah anak orang berada dan keturunan bangsawan, tapi dia adalah tipe yang low profile. Dia tidak pernah menunjukkan kemewahan, berbeda dengan kakaknya Dev, serta jarang muncul ke publik. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa dia adalah anak seorang jenderal. Bahkan, dia tinggal sendirian di salah satu penthouse milik ayahnya di kota ini. Beberapa menit naik motor, mereka tiba di perempatan lampu merah. Tutu, nanti komo tutu. Hazel berdendang pelan. Sungguh beruntung kita hari ini, Sal. Sampai sini masih bisa diajak kerja sama. Naning tidak menyelesaikan kata-katanya ketika dia menoleh ke samping, melihat seorang pria tampan di dalam mobil sportnya. Matanya terbuka lebih lebar. Sel, cowok di samping kita ini ganteng banget. Dia menepuk punggungnya. Hazel menjawab namun mengacuhkannya. Merasa ada yang memperhatikannya, Ben menoleh. Dia tersenyum kecil. Di zaman sekarang masih ada anak muda yang naik motor butut seperti itu. Dia melihat gadis remaja yang duduk di depan, berdendang dengan santainya sambil menggoyangkan sedikit tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Apa dia begitu menikmati lagunya?
Entah mengapa itu terlihat seperti hiburan baginya. Namun sayangnya dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah gadis itu. Sel, dia tersenyum pada kita. Naning masih terpukau menatap Ben. 3, 2, 1. Lampu hijau akhirnya menyala. Ben menarik gasnya dengan kecepatan agak tinggi karena dia harus segera tiba di kantor, pikirnya. Sementara Hazel dan Naning, keduanya tiba-tiba heboh sendiri karena lagi-lagi motor Hazel mogok di tengah jalan. Sama seperti hari-hari kemarin, mereka harus mendorong motor sampai ke sekolah. Nadine membuka mata, meregangkan tangannya, dan menguap sedikit. Ketika dia menoleh, dia mendapati Dev masih tidur di sampingnya memakai kaos hitamnya. Dia membiarkannya tetap tidur, tidak membangunkannya. Turun ke dapur, dia menyiapkan sarapan kemudian menyalakan televisi. Biasanya dia akan menonton anime sebelum memulai pekerjaannya di galeri. Tapi sepertinya hari ini dia tidak mungkin melakukan pekerjaannya karena semalam dia kedatangan tamu tidak diundang. Pagi. Dev yang baru saja bangun menyapanya, mengalihkan fokus matanya dari televisi. Nadine berbalik untuk melihatnya. Dia menelan rotinya setelah melihat apa yang dia pakai. Itu adalah kaosku, katanya. Bukankah ini kaos pria? Aku suka memakai baju yang longgar. Dev menggaruk kepalanya sedikit. Aku benar-benar tidak mengerti denganmu. Dia duduk di sampingnya. Oke, sekarang aku akan mendengarkan ceritamu. Wajah Nadine tiba-tiba merona. Dev duduk sangat dekat dengannya dan memandangnya. Dan entah bagaimana melihat wajah istrinya yang tersipu membuat Dev senang. Nadine menaruh rotinya di piring sebelum memulai cerita. Apa kamu ingat 11 tahun yang lalu saat aku diculik di Pulau Kakek Guntur? Dev menatap matanya. Tentu saja dia ingat kejadian itu. Kejadian yang membuatnya membenci dirinya sendiri dan bahkan mendorongnya sampai ke titik di mana dia sangat patah hati saat itu. Penculiknya